Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian semua? Banggi harap kalian dalam keadaan sehat ya. Nah anak-anak, walaupun kita di masa pandemi seperti ini, kalian harus tetap semangat belajar ya. Namun dengan menerapkan protokol kesehatan. Anak-anak, kalian dapat menerapkan protokol kesehatan dalam 5M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan memakai sabun. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Yang kelima, menghindari mobilisasi atau interaksi. Nah anak-anak, kali ini Bu Anggi akan menemani kalian belajar materi tematik kelas 5. Tema 3, makanan sehat. Subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan. Dan pembelajaran yang kedua. Mari anak-anak kita belajar dengan penuh semangat. Nah anak-anak, di sini ada gambar nasi goreng. Siapa yang suka makan nasi goreng? Nah, kita perhatikan nasi goreng ini. Ada apa saja ya yang terdapat dalam nasi goreng ini? Ayo kalian bisa menyebutkan? Ya, tentu saja ada nasi. Lalu ada apa lagi? Ya, ada telurnya, ada sayurnya. Nah, sarapan itu penting bagi tubuh kita. Sarapan yang sehat memberikan energi bagi tubuh kita. Setujukah kamu jika sarapan itu penting? Apakah kamu selalu sarapan pagi? Nah, Bu Anggi setuju sekali ya, karena sarapan pagi itu sangat berpengaruh pada tubuh kita. Karena apa? Di situ akan memberikan energi pada tubuh kita untuk melakukan aktivitas sepanjang hari. Nah, anak-anak di rumah, apakah kalian selalu sarapan pagi? Bu Anggi berharap kalian selalu sarapan pagi ya. Selain mengkonsumsi makanan yang sehat, minum air bening juga sangat penting bagi tubuh kita. Air bening adalah air mineral atau air putih. Yuk kita amati iklan berikut ini. Nah, di sini ada iklan pentingnya air untuk kita. Tubuh membutuhkan 2 sampai 2,5 liter atau 8 gelas per hari. Jadi kalian harus sering minum setiap hari 2 sampai 2,5 liter air atau 8 gelas air setiap hari. Nah, ciri air yang sehat yaitu yang pertama yaitu jernih, tidak berbau dan tidak berasa. Nah anak-anak, apakah yang seharusnya terdapat dalam sebuah gambar iklan? Nah, dalam gambar iklan ini harus ada gambar yang menunjukkan tujuan dari iklan tersebut. Nah, apakah kata kunci yang dapat kamu temukan dalam iklan tersebut? Kata kunci yang bisa kita dapatkan yaitu pentingnya air untuk kita. Berikutnya, apa makna yang terdapat dalam kata kunci tersebut? Nah, di sini makna dari kata kunci ini, betapa tubuh kita itu memerlukan air ya. Nah, di sini itu dijelaskan betapa tubuh kita memerlukan 2 sampai 2,5 liter atau 8 sampai 10 gelas per hari. Nah, berikut adalah unsur-unsur dari iklan. Yang pertama ada isi iklan. Isi iklan ini harus sesuai dengan hal yang ingin disampaikan anak-anak. Yang selanjutnya ada sasaran iklan. Nah, sasaran iklan ini kepada siapa iklan ini ditunjukkan? Untuk siapa iklan itu ditunjukkan? Kemudian kata kunci. Kata kunci adalah kata yang menjadi tema pada iklan tersebut. Dan selanjutnya ada maksud gambar. Nah, gambar dari iklan memiliki makna untuk menyampaikan isi dari iklan tersebut anak-anak. Nah, ini adalah unsur-unsur iklan. Ada isi iklan, ada sasaran iklan, ada kata kunci, ada juga maksud gambar ya.
Nah, anak-anak, selanjutnya apa ciri-ciri kalimat persuasif? Perhatikan ya, ciri-ciri kalimat persuasif yaitu yang pertama, bersifat mengajak. Kemudian biasanya menggunakan kata-kata ajakan ya, seperti ayo dan marilah. Nah, di iklan itu biasanya depannya ada kata-kata ayo atau marilah ya. Kemudian cirinya kalimat persuasif adalah ditulis secara menarik. Kenapa harus menarik? Karena kalimat persuasif itu nanti sifatnya mengajak. Nah, selanjutnya dapat diberi rima agar orang-orang yang membaca atau mendengar akan selalu mengingatnya, anak-anak. Nah, selanjutnya kita perhatikan lagi iklan yang tadi ya. Iklan memiliki fungsi yaitu untuk mempromosikan sesuatu. Di dalam iklan terdapat kata kunci serta gambar yang mendukung kata kunci tersebut. Kalimat yang menarik dan mudah dipahami serta gambar yang menarik menjadi hal penting dalam sebuah iklan. Kalimat yang bersifat persuasif atau mengajak sangat penting untuk ditampilkan. Kalimat tersebut bertujuan untuk menarik pembaca. Kalimat tersebut bertujuan untuk menarik minat pembaca akan maksud yang ingin disampaikan dalam suatu iklan. Supaya apa? Agar orang-orang melakukan apa yang diiklankan atau membeli produk yang diiklankan. Nah, dari iklan ini tadi bertutur tentang apa iklan tersebut? Ya, iklan tersebut bertutur tentang pentingnya air bagi tubuh manusia. Lalu, apakah makna dari gambar yang ditampilkan iklan tersebut? Nah, makna dari gambar iklan tersebut adalah tubuh menjadi sehat karena asupan air yang cukup. Gambar tubuh anak yang sehat memegang segelas besar air putih. Mengapa pembuat iklan ini memilih kalimat dan gambar tersebut? Bagaimana nih pendapat kalian? Nah, benar. Pembuat iklan membuat kalimat tersebut karena kalimatnya sederhana, tetapi pesan yang disampaikan sangat jelas dan berhubungan dengan gambarnya. Anak-anak yang hebat, nah, salah satu ciri makhluk hidup adalah memerlukan makanan. Nah, makanan yang telah dimakan akan diuraikan dalam sistem pencernaan menjadi sumber energi yang kemudian menjadi komponen penyusun sel dan jaringan, serta nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, anak-anak, sistem pencernaan merupakan salah satu sistem yang kompleks yang terdapat dalam tubuh kita. Nah, apa sajakah bagian-bagian dari sistem pencernaan manusia? Tanpa kita sadari dan tanpa harus diperintah, sistem pencernaan bekerja dengan sendirinya. Menakjubkan, bukan? Nah, anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kalian telah mempelajari sistem pencernaan pada sapi. Sekarang perhatikan sistem pencernaan pada manusia seperti pada gambar di samping. Nah, ini adalah sistem pencernaan pada manusia. Pertama, di bagian tubuh kita yaitu ada mulut. Ya, yang pertama yaitu makanan masuk ke dalam mulut, lalu masuk ke kerongkongan, masuk ke lambung, lalu ke usus halus, ke usus besar, dan sisa-sisa makanannya lalu dibuang melalui anus. Nah, ini adalah gambar sistem pencernaan manusia. Berdasarkan gambar sistem pencernaan pada manusia, yuk kita buat diagram alur perjalanan makanan dari rongga mulut hingga keluar melalui anus pada kolom berikut. Anak-anak, Bu Anggi akan menjelaskan sistem pencernaan pada manusia. Yang pertama, organnya adalah mulut. Nah, di mulut ini ada proses yang namanya ingesti dan proses mastikasi. Apa itu ingesti? Ingesti adalah proses memasukkan makanan melalui mulut. Nah, kalau mastikasi adalah proses
pengunyahan makanan menggunakan gigi. Lalu selanjutnya anak-anak dari mulut lalu masuk ke kerongkongan. Nah, di kerongkongan ini ada proses yang namanya deglutisi atau proses menelan makanan di kerongkongan. Nah, dari kerongkongan ini akan masuk ke lambung. Nah, di lambung ini terjadi proses yang namanya digesti. Nah, digesti merupakan proses pencernaan makanan dari zat yang kompleks menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim yang ada di lambung kita. Nah, setelah dari lambung akan menuju kemana? Yuk kita cari tahu bersama-sama. Setelah dari lambung akan menuju ke usus halus. Nah, di usus halus ini terjadi proses yang namanya absorpsi, yaitu proses penyerapan sari-sari makanan yang terjadi di usus halus. Lalu setelah dari usus halus menuju ke usus besar anak-anak. Tadi sari-sari makanan sudah diserap di usus halus, lalu di usus besar ini terjadi penyerapan air dan pembentukan feses. Nah, feses ini adalah sisa-sisa makanan ya anak-anak yang tidak diedarkan ke seluruh tubuh atau bisa disebut dengan kotoran kita. Nah, dari usus besar, feses ini akan menuju ke anus. Nah, kotoran ini akan menuju ke anus. Lalu terjadi yang namanya proses defekasi, yaitu proses pengeluaran sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh melalui organ anus. Atau biasa kita sebut sebagai buang air besar anak-anak. Nah, anak-anak, itu tadi proses dari mulut sampai ke anus pada sistem pencernaan pada manusia. Nah, di sini ya kalian bisa tahu ada proses. Nah, di mulut itu ada proses ingesti dan mastikasi. Lalu di kerongkongan ada proses deglutisi. Di lambung ada proses digesti. Di usus halus ada proses absorpsi. Lalu selanjutnya di usus besar ada proses penyerapan air dan pembentukan feses. Lalu di anus ada proses defekasi. Nah, sistem pencernaan pada tubuh manusia berfungsi untuk menghancurkan makanan yang masuk semula dalam bentuk kasar dapat berubah dalam bentuk yang lebih halus dengan bantuan gigi dan enzim. Dalam hal ini, enzim pencernaan dapat mempermudah penyerapan sari-sari makanan. Nah, anak-anak hebat, selain itu, sistem pencernaan juga berfungsi untuk membuang sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Keberadaan zat-zat sisa makanan tersebut dapat menjadi racun bagi tubuh manusia jika tidak dikeluarkan. Makanya sisa-sisa makanan itu dikeluarkan melalui feses dengan proses kita seperti membuang air besar. Anak-anak yang hebat, berikut ini adalah proses pencernaan makanan pada manusia. Yang pertama yaitu makanan masuk melalui mulut kita ya. Nah, lalu di mulut kita itu akan mengunyah makanan dengan menggunakan gigi. Nah, saat kita mengunyah dengan gigi, itu di dalam mulut sebenarnya tercampur dengan air liur kita. Nah, setelah itu makanan di mulut kita akan kita telan. Nah, makanan itu akan masuk ke kerongkongan kita. Nah, proses pemecahan makanan dari zat yang kompleks menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim yang ada di lambung kita. Yang selanjutnya yaitu proses penyerapan sari-sari makanan yang terjadi di usus halus anak-anak.
Lalu berikutnya setelah dari usus halus yaitu pengeluaran sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh melalui organ anus. Nah, itu anak-anak proses pencernaan makanan pada manusia. Nah, di sini apa saja fungsi umum dari sistem pencernaan pada manusia? Nah, fungsi umum dari sistem pencernaan manusia yaitu untuk mencerna makanan yang masuk ke dalam tubuh manusia yang dijadikan sebagai sumber energi. Jadi, kalau kita tidak makan, kita tidak akan mempunyai energi karena energi tersebut berasal dari makanan. Nah, berikutnya apa yang akan terjadi apabila salah satu organ dalam sistem pencernaan tidak berfungsi dengan baik? Nah, jika salah satu organ dalam sistem pencernaan kita rusak atau tidak berfungsi dengan baik, maka makanan yang kita makan akan sulit dicerna di dalam tubuh kita dan dapat menimbulkan penyakit. Jadi berbahaya ya jika ada salah satu organ pencernaan kita yang lagi bermasalah. Anak-anak, sekarang tugas kalian adalah membuat poster sistem pencernaan pada manusia. Buatlah nih kelompok kerja yang terdiri atas 5 orang bersama dengan teman sekelompokmu. Buatlah poster tentang sistem pencernaan pada manusia. Nah, setiap organ dalam sistem pencernaan dibuat dengan warna yang berbeda anak-anak. Agar apa? Agar mudah dimengerti. Nah, sebelum kalian membuat poster ini, carilah informasi dari buku teks lainnya atau bertanya kepada gurumu mengenai fungsi dari masing-masing organ dalam sistem pencernaan manusia. Nah, selanjutnya tulislah serapi mungkin dengan menggunakan huruf yang cukup besar sehingga dapat dibaca dari jarak yang cukup jauh. Nah, kalian tulis, kalian buat yang rapi, dengan bagus, dan bisa kalian kumpulkan kepada Bapak Ibu guru kalian. Nah, selanjutnya ini adalah sistem pencernaan pada manusia ya. Fungsinya apa di sini? Misalnya mulut. Mulut ini apa anak-anak? Berfungsi untuk memasukkan dan mengunyah makanan. Selanjutnya, yang kerongkongan yaitu berfungsi untuk menelan makanan. Lambung berfungsi untuk mencerna makanan. Yang selanjutnya, usus besar berfungsi menyerap air dan pembentukan feses. Usus halus berfungsi untuk menyerap sari-sari makanan. Lalu, anus berfungsi untuk mengeluarkan sisa-sisa makanan. Nah, anak-anak yang hebat, sekarang kita bandingkan sistem pencernaan pada seekor sapi dengan sistem pencernaan pada manusia. Kemudian catat persamaan dan perbedaannya. Nah, kita akan bandingkan ya apa persamaannya dan apa pula perbedaannya. Karena pada pembelajaran sebelumnya kita telah mempelajari sistem pencernaan pada hewan sapi. Yang pertama, organnya. Persamanya apa anak-anak? Yaitu sama-sama memiliki gigi dan taring, memiliki lambung, dan bisa menghasilkan air liur pada mulutnya. Kalau selanjutnya perbedaannya apa anak-anak? Yaitu perbedaan yang pertama, manusia memiliki gigi taring yang kuat dan tajam, tetapi mereka tumpul pada sapi. Nah, lalu yang kedua perbedaannya yaitu lambung sapi adalah rumen kompleks, tetapi pada lambung manusia adalah organ yang sederhana anak-anak. Untuk perbedaan selanjutnya, sapi menghasilkan air liur lebih banyak daripada manusia.
Lalu berikutnya, proses pengunyahan makanannya, yaitu yang persamaannya, yaitu sapi dan manusia, makanan dikunyah untuk dihaluskan dengan gigi geraham. Nah, lalu perbedaannya, sapi mengunyah makanan sebanyak 2 kali ya. Makan dulu, masuk ke rumen. Di rumen dihaluskan, keluarkan lagi ke mulut, dikunyah lagi seperti itu. Tapi kalau manusia tidak seperti itu anak-anak. Manusia makanya dikunyah dan ditelan langsung masuk ke dalam lambung, tidak kembali lagi ke mulut. Nah, itu proses pengunyahan makanannya. Lalu aspek berikutnya adalah proses penyerapan sari-sari makanan. Nah, persamaannya apa? Persamaannya yaitu proses penyerapan sari-sari makanan menggunakan enzim. Jadi sama-sama menggunakan enzim dalam penyerapan sari-sari makanan ya. Nah, selanjutnya perbedaan nih. Nah, perbedaannya apa aja anak-anak? Yaitu yang pertama, sistem pencernaan manusia memiliki enzim untuk mencerna protein, tetapi tidak pada sistem sapi. Tidak pada sistem pencernaan pada sapi ya. Sapi yang hanya bisa mencerna karbohidrat seperti selulosa di rumput. Manusia memiliki sistem pencernaan yang lebih panjang daripada yang dilakukan oleh sapi. Lalu sapi itu melakukan pengunyahan ulang sebelum makanan diserap, sedangkan manusia tidak. Sedangkan manusia tidak melakukan pengunyahan ulang. Untuk aspek berikutnya yaitu proses pengeluaran. Nah, apa itu persamaannya? Persamaannya yaitu dikeluarkan melalui anus anak-anak. Nah, pada perbedaannya yaitu feses manusia adalah berwarna kekuningan, tetapi hitam kehijauan pada feses sapi. Selanjutnya pada sapi fesesnya belum mengalami pembusukan dengan bantuan bakteri Escherichia coli di usus seperti pada sistem pencernaan pada manusia. Kalau sistem pencernaan pada manusia itu sudah mengalami pembusukan dengan bakteri E. coli. Nah anak-anak, itu tadi adalah perbedaan sistem pencernaan pada seekor sapi dan pada sistem pencernaan manusia. Nah anak-anak, semua orang itu ingin selalu hidup sehat. Hidup sehat merupakan hal yang sangat berharga dalam kehidupan kita. Berikut ada sebuah lagu tentang hidup sehat yang berjudul Mars Hidup Sehat. Di sini ada liriknya Mars Hidup Sehat. Tiada yang lebih berharga dari nikmat hidup sehat. Sehat
Nah, bernyanyi akan lebih menarik jika diiringi dengan alat musik. Ayo sekarang kalian perhatikan sekeliling kalian. Benda-benda apa saja yang bisa kita gunakan untuk alat musik? Anak-anak yang hebat, dalam lagu Mars Hidup Sehat terdapat tangga nada tertentu. Tangga nada sendiri terbagi atas tangga nada mayor dan minor. Seperti apakah ciri dari tangga nada mayor dan minor? Bacalah bacaan ini dengan seksama. Nah, anak-anak, seperti apa ciri-ciri tangga nada mayor dan tangga nada minor? Yuk kita simak ya. Pertama adalah ciri-ciri lagu tangga nada diatonis mayor. Lagu dengan nada diatonis mayor yaitu yang pertama bersifat riang gembira, lalu bersemangat, dan biasanya diawali dan diakhiri nada do. Namun tidak menutup kemungkinan diawali dengan nada sol atau mi dan diakhiri dengan nada do. Jadi lagu ini adalah lagu yang bersemangat seperti lagu Mars Hidup Sehat tadi. Masuk tangga nadanya yaitu diatonis mayor. Sedangkan lagu dengan tangga nada diatonis mayor, ciri-cirinya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, lagunya bersifat sedih ya. Terus yang kedua, lagu kurang bersemangat. Melodi lagu biasanya diawali dan diakhiri nada la. Namun tidak menutup kemungkinan diawali nada mi dan diakhiri dengan nada la. Nah, anak-anak, di sini Bu Anggi punya contoh lagu nasional bertangga nada mayor dan minor. Yang pertama yaitu contoh lagu nasional bertangga nada minor yaitu Gugur Bunga, Himne Guru, Syukur, Ibu Pertiwi, dan Mengheningkan Cipta. Itu dengan tangga nada minor. Dan selanjutnya lagu nasional bertangga nada mayor yaitu ada Indonesia Raya, Maju Tak Gentar, Halo Halo Bandung, dan Hari Merdeka anak-anak. Sedangkan lagu daerah bertangga nada mayor dan minor seperti berikut ini anak-anak. Lagu daerah yang menggunakan tangga nada diatonis mayor yaitu Anak Kambing Saya. Ya, itu dari Nusa Tenggara Timur. Yamko Ramge Yamko yaitu dari Papua. Kampuang Nan Jauh di Mato dari Sumatera Barat. Ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan dan Burung Kakak Tua dari Maluku. Untuk lagu daerah dengan tangga nada diatonis minor yaitu Es Lilin, Beso Surit, Cikat-cikat Tiga Lingga, Kole-kole, dan Olesio. Nah, ini adalah lagu nasional dan lagu daerah yang bertangga nada mayor dan minor. Nah, anak-anak yang hebat, lagu Mars Hidup Sehat tadi memiliki tangga nada mayor. Karena lagu Mars tersebut dinyanyikan dengan penuh semangat, yang gembira, dan diawali juga diakhiri dengan nada do. Nah, pastinya dalam Mars Hidup Sehat tadi masuk ke dalam tangga nada mayor. Nah, anak-anak yang hebat, itu tadi adalah pembahasan kita pada materi tematik tema 3, makanan sehat, subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan, dan pembelajaran yang kedua. Terima kasih anak-anak, kalian sudah mau belajar bersama Bu Anggi di sini. Sekarang Bu Anggi akhiri video pembelajaran ini ya. Kalian harus tetap semangat dalam belajar dan tetap selalu jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.